Beating up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hilwa Syahmina Mumtaz, ketua dari kelompok Bung Tomo. Pada video kali ini, kelompok saya akan menjelaskan materi yang ada di tema 4. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota saya kepada teman-teman terlebih dahulu. Globalisasi memengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan berbagai hal. Contohnya ialah gaya. Globalisasi memengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan berbagai hal. Contohnya ialah gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di era globalisasi cenderung mewah. Masyarakat boleh menyukai produk luar negeri, namun harus tetap menyukai dan menggunakan produk dalam negeri. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau agar terus mencintai budaya dan produk sendiri terlebih dahulu sebelum menyukai produk negeri lain. Harus kamu lakukan adalah tidak boleh iri. Adapun menggunakan produk dalam negeri adalah kewajiban bagi setiap orang warga negara. Bangga menggunakan produk dalam negeri termasuk salah satu sikap cinta tanah air. Cinta tanah air adalah bentuk rasa cinta terhadap tanah air kelahiran yaitu Indonesia. Sikap cinta tanah air penting untuk dimiliki setiap individu terhadap bangsa dan negaranya. Sikap cinta tanah air tercermin dalam perilaku membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Manusia memiliki beragam kebutuhan dalam hidupnya. Keberagaman kebutuhan ini menyebabkan munculnya beragam kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup antar manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan sesama dan saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keragaman kegiatan ekonomi masyarakat menimbulkan keberagaman tingkat ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ditekuni setiap orang. Contoh sikap dalam keragaman ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar: saling menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi, memahami bahwa setiap manusia diciptakan dengan bakat dan keterampilan yang berbeda-beda, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan latar belakang ekonomi, bermain dengan teman tanpa membedakan jenis pekerjaan orang tuanya, tidak mengejek dan tidak menjauhi teman yang kurang mampu, tidak berpraksa buruk kepada orang dengan latar belakang ekonomi berbeda, membayar barang dibeli sesuai harganya. Dalam setiap lingkungan masyarakat pasti terdapat keragaman, baik itu keragaman suku, budaya, agama, bahasa, profesi, dan juga keragaman ekonomi. Keragaman bukanlah alasan untuk terjadinya perpecahan. Agar tidak terjadi perpecahan, dibutuhkan sikap saling menerima perbedaan, saling menghargai, dan toleransi. Kebutuhan ekonomi ada 3, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok bisa juga disebut kebutuhan primer, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan, contoh sandangan, pangan, papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer, yang mana kebutuhan jenis ini merupakan kebutuhan yang sifatnya enggak mendesak. Contohnya membeli alat-alat elektronik, berbelanja di pusat perbelanjaan, dan rekreasi.
Kebutuhan tersier adalah kebutuhan orang yang dapat dipenuhi oleh seseorang jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier sebagian orang disebut sebagai kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya dengan membeli barang-barang mewah, mobil mewah, perhiasan, atau apartemen. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang sebab dan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya yang kejadiannya berupa fakta atau kenyataan. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deret penjelas. 3. Interpretasi. 1. Pernyataan umum merupakan gambaran awal dari permasalahan atau topik yang dibahas. 2. Deretan penjelas berisi informasi yang dijelaskan secara lebih spesifik, detail, dan biasanya berurutan, karena menjelaskan proses terjadinya sesuatu. 3. Interpretasi merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi intisari atau pandangan atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Ciri-ciri teks eksplanasi berupa fakta, bersifat keilmuan, informatif, membahas hal yang bersifat umum. Membaca teks eksplanasi. Membaca sendiri adalah kegiatan melihat dan memahami suatu bacaan untuk memperoleh informasi. Informasi yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk visual berupa gambar. Apa itu energi alternatif? Energi yang dipilih untuk menggantikan energi atau hasil pengolahan minyak bumi. 1. Energi matahari adalah energi yang berupa sinar dan panas matahari. Manfaat energi matahari: menghangatkan bumi dan makhluk hidup. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi sebagai penerangan pada siang hari hingga dapat menghemat listrik. 2. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Manfaat energi air: sebagai PLTA, penggerak turbin yang menggerakkan generator, untuk hasil listrik, tempat usaha pertanian. 3. Energi angin adalah pengumuman energi yang berguna dari angin. Manfaat energi angin: menggerakkan kincir dan turbin sehingga menghasilkan listrik, mendorong perahu layar berjalan, membantu proses pengeringan. 4. Energi minyak bumi. Minyak bumi disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga minyak bumi adalah cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi mentah berasal dari sisa makhluk hidup yang mati, lalu tertimbun lapisan tanah dan batuan berjuta-juta tahun. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada di jauh bawah tanah permukaannya. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran. Minyak mentah akan disuling di pabrik-pabrik penyulingan minyak hingga menghasilkan bensin minyak tanah, aspal lilin. Globalisasi atau integrasi nasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berada di seluruh dunia. Globalisasi secara singkatnya berarti mendunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Arus globalisasi kian tak terbendung hingga terpengaruh pada segala bidang kehidupan tak terkecuali ekonomi. Saat ini kita mudah menemukan produk-produk luar negeri memasuki pakaian dan masih banyak lagi. Globalisasi membuat batas-batas antar negara makin sempit karena kemudahan interaksi antar negara berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Adanya arus globalisasi membuat produk-produk dari luar negeri seperti gadget dan alat elektronik dan juga kendaraan hingga barang-barang konsumsi dan produk-produk kecantikan masuk ke Indonesia. Globalisasi membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Di era globalisasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat pesat. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mempengaruhi kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan.
Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, semua kegiatan mudah dilakukan. Globalisasi bisa membuat kesempatan kerjasama antar suatu negara dengan negara lainnya. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Globalisasi menimbulkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan perilaku tidak hanya terjadi pada masyarakat di daerah perkotaan, tapi juga masyarakat di daerah pedesaan. Globalisasi merupakan situasi yang dialami oleh semua orang di dunia, bukan hanya di Indonesia ataupun ASEAN. Di era globalisasi, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan. Sayangnya, kemudahan yang diperoleh bukan hanya bersifat positif, tetapi juga negatif. Dampak positif globalisasi adalah membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat pada masa modern. Sedangkan dampak negatifnya adalah mempermudah transaksi narkoba antar negara, kesenjangan sosial, dan merubah pola pikir masyarakat. Negara ASEAN bekerja sama untuk mencegah atau memberantas penyalahgunaan narkotika dan pengedaran obat bius secara tidak sah dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba dan memberantas narkoba. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama aktif dengan seluruh negara di wilayah Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN). Reklame berasal dari kata Spanyol yaitu reklamasi, yang artinya seruan berulang-ulang. Definisi reklame adalah media pemberitahuan umum tentang promosi yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi secara singkat, baik menggunakan teks, audio, maupun visual, gambar. Contoh reklame adalah postur, plakat, baliho, spanduk, brosur, papan nama, dan lain-lain. Reklame dibedakan menjadi dua sifat, yaitu pertama, bersifat komersial. Reklame yang dibuat untuk mempromosikan barang atau jasa guna mencari keuntungan, seperti iklan di samping. Yang kedua, bersifat non-komersial. Reklame yang digunakan untuk memberikan informasi, saran, dan himbauan negara, seperti iklan di samping. Reklame dipasang pada bidang-bidang media tertentu untuk menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, peletakan media reklame dibedakan menjadi berikut. Reklame audio, reklame yang divisualkan dengan suara seperti radio. Reklame visual, reklame yang divisualkan dapat dilihat oleh penglihatan manusia seperti poster, spanduk, majalah. Reklame gabungan audio visual, reklame yang dapat dilihat dan didengar seperti tayangan televisi. Ciri-ciri reklame yaitu jelas, singkat, dan mudah dipahami, menarik, dan mencolok, dilakukan berulang-ulang, memiliki pesan yang jujur. Reklame memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk menyusunnya, yaitu pertama, persuasif, mengajak, dibuat dengan bertujuan menarik dan mengajak masyarakat. Kedua, estetis, memvisualkan reklame dengan indah melalui penerapan beberapa unsur. Unsur-unsur estetis antaranya irama, ritme, edukatif, mendidik, kontras, berlawanan, keseimbangan, balance, dan etnis, sopan santun sesuai norma. Brosur adalah salah satu contoh dari reklame. Brosur adalah buklet kecil atau kertas lipat yang memberikan detail singkat tentang apa yang dipromosikan. Macam-macam brosur juga banyak, seperti brosur tanpa lipatan, brosur 2 lipatan, brosur 3 lipatan,
brosur lipatan Z, dan brosur lipatan gatefold. Brosur juga difungsikan sebagai berikut. Pertama, memberikan sebuah informasi. Kedua, untuk mempromosikan sebuah brosur yang akan ditawarkan. Ketiga, dapat meningkatkan daya tarik dalam suatu produk. Keempat, sebagai identitas terhadap sebuah produk. Ciri-ciri brosur yaitu berbentuk satu halaman kertas folio atau A4 yang dilipat atau dijilid. Informasi yang tersaji lebih banyak dibandingkan pamflet. Biasanya memiliki pesan yang tunggal. Brosur dibuat menarik untuk menarik perhatian pembaca. Desainnya yang menarik dan juga isinya yang jelas. Bagaimana ya cara yang digunakan untuk membuat poster? 1. Bahasanya harus singkat. Yang kedua, tulisannya jelas. Yang ketiga, mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Ciri-ciri poster. 1. Dapat dibaca sepintas. Yang kedua, pesan atau tulisan yang disampaikan disertai gambar. Yang ketiga, bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, dipasang di tempat strategis agar mudah dibaca orang yang lewat. Yang kelima, perpaduan warna pada poster harus kuat dan kontras agar tampak menyolok. Terima kasih karena telah menonton penjelasan dari kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan pada video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.